tema selama 1 tahun ini bicara tentang connected atau terhubung. Dan khusus bulan ini bicara tentang visi. Dan minggu ini minggu terakhir. Wow, minggu depan udah masuk bulan Juni. Udah bulan ke-6, setengahnya dari 1 tahun. Tuhan tetap setia buat kita, amin. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, apa yang saya persiapkan, saya berdoa. Bicara tentang terkoneksi dengan visi Tuhan. Terhubung dengan visi Tuhan. Saya akan bagi penyampaian firman Tuhan ini dalam 3 bagian besar. Yang pertama bicara tentang pengertian dan pentingnya visi. Yang kedua bicara tentang visi Tuhan. Dan yang ketiga bicara tentang proses untuk mencapai visi tersebut. Siap ya? Oke, kita sering dengar tentang kata-kata visi. Apalagi kalau lagi pilkada dan pilpres. Debat, sampaikan visimu 5 tahun ke depan apa? Visimu apa? Visimu apa? Kalau kamu nanti jadi pemimpin, visimu apa? Itu kita sering dengar. Apalagi sih visi, apa sih visi itu? Saya coba catat, visi itu secara sederhana. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang memberi arah, tujuan, inspirasi, dan motivasi dalam kehidupan. Sekali lagi, visi adalah gambaran tentang masa depan yang memberi arah, tujuan, inspirasi, dan motivasi dalam kehidupan. Sederhananya visi itu ya sebuah penglihatan, sebuah gambaran tentang masa depan yang ingin kita capai. Betul? Itu visi, gambaran tentang masa depan yang ingin kita capai. Itu bisa berupa mimpi, bisa berupa cita-cita, bisa berupa arahan, bisa berupa petunjuk-petunjuk yang ingin kita capai di masa depan. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Yoel, pada hari-hari terakhir ini Tuhan mencurahkan rohnya. Sehingga anak-anakmu akan diberikan mimpi, diberikan visi oleh Tuhan. Visi itu bisa berupa mimpi, sesuatu yang akan kita capai ke depan. Waktu mempersiapkan ini saya diingatkan sebuah cerita yang saya mau share sedikit aja untuk kita bisa mengerti tentang visi ini. Kejadiannya hampir 40 tahun yang lalu. Tepatnya 39 tahun yang lalu. Tahun 1986. Ada yang belum lahir kali ya. 1986 anak-anak muda. Nah, tahun 1986, 39 yang tahu, tahun yang lalu ada seorang anak kecil usianya sekitar 11 sampai 12 tahun. Seorang anak kecil usianya 11. Saya diingatkan tentang cerita ini, kembali tentang kejadian ini 19 sampai dia masih SD. Masih SD tapi ada sesuatu dalam hatinya, dalam sebuah mimpinya, dalam sebuah hatinya Tuhan taruhkan bahwa satu kali kelak saya mau ke Inggris, kata anak muda itu. Anak kecil karena baru 11 tahun, 11-12. Dia bilang satu kali kelak saya pasti mau ke Inggris. Mau pergi ke Inggris, nggak tahu kenapa dia mau pergi ke Inggris. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuat dia kayaknya senang banget dan saya mau ke Inggris. Untuk tahun 86 dan buat anak kecil itu, ke Inggris itu sepertinya sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya ke Inggris. Dia nggak tahu gimana ke Inggris itu seperti apa. Cuman sesimpel anak kecil, pokoknya saya mau ke Inggris. Dan anak itu juga bukan dari keluarga yang cukup mapan. Buat ke luar negeri tahun 86 itu gak gampang. Tapi ya itulah suatu mimpi itu seringkali susah. Gak gampang. Kadang-kadang sepertinya sesuatu yang mustahil. Tapi itu visi atau itu mimpi buat anak kecil itu. Dan dia lakukan itu, dia tetap berdoa loh sama Tuhan. Tuhan, saya mau ke Inggris. Satu kali saya percaya pasti Tuhan akan bawa saya ke Inggris. Dia percaya itu sama janji Tuhan dalam hatinya. Dan dia terus ceritakan itu ke teman-temannya. Dia terus ceritakan bahwa satu kali saya mau ke Inggris. Singkat cerita, dia terus bertumbuh. Dia sekolah dengan baik. Dia lakukan bagiannya. Dia ada di dalam gereja. Dia melayani di dalam gereja. Dia hidup. Tapi bertahun-tahun nyampe gak ke Inggris? Belum. Belum sampai ke Inggris.
setahun, 2 tahun, 5 tahun, nggak pernah sampai ke Inggris. Sampai anak ini terus sekolah, bahkan mau kuliah aja sampai hampir nggak bisa kuliah anak ini. Karena masalah ekonomi. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dia tetap mengucap syukur selama mimpi itu, visi itu belum terjadi. Dia tetap percaya sama Tuhan dan tetap mengucap syukur, nggak menggerutu. Sampai akhirnya dia menikah. Dan kemudian dia punya anak. Tahu nggak? Dia tetap ceritakan mimpi itu sama istri, sama anaknya. Satu kali aku mau ke Inggris. Ke anaknya, satu kali papa mau ke Inggris. Mungkin ada teman-teman yang bilang, yang tahu nih. Ya dia selalu cerita mau ke Inggris, satu kali dia mau ke Inggris. Singkat cerita, 29 tahun kemudian. 29 tahun kemudian. Tuhan membuat mimpi anak kecil itu menjadi satu kenyataan. Tuhan berikan kesempatan anak itu pergi ke Inggris bersama istri dan anaknya. Bukan cuma sendiri, tapi bareng-bareng. Saya mau cerita ini bukan bicara tentang ke Inggrisnya. Bukan bicara tentang, wah ke Inggrisnya keren gitu, enggak. Pentingnya sebuah visi yang terus melekat dalam kehidupan sehingga dia melakukannya. Dan selama itu belum terjadi, dia tetap bersyukur sama Tuhan, enggak mengeluh dan dia tetap tahu percaya. Bukan masalah mimpinya ke Inggris. Tapi bicara tentang pentingnya sebuah visi atau mimpi. Dari surat pengembalaan Pastor Arif untuk bicara tentang tentang visi ini, tujuannya adalah apa? Yang pertama mengajarkan kepada jemaat untuk memiliki visi dalam kehidupan. Dan secara konsisten menghidupi visinya setiap hari dalam panduan firman Tuhan. Agar jemaat memiliki kekuatan hati untuk mencapai visinya. Kenapa kita belajar tema tentang visi? Supaya kita semua punya visi. Karena visi itu mengarahkan pada tujuan. Pada tujuan bahkan lebih besar lagi. Pada tujuan Tuhan. Dan biar kita punya kekuatan untuk menghidupi visinya sesuai dengan firman. Selama itu belum terjadi, apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Apakah kita masih tetap berbilang rencana Tuhan, visi Tuhan tetap yang terbaik? Itu yang akan kita pelajari. Punya visi pribadi aja sangat baik. Apalagi punya visi yang daripada Tuhan. Karena visi akan memberikan arah, fokus, semangat. Penting memiliki visi dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di Amsal 29 ayat 18. Ayat yang sering sudah berapa minggu ini disampaikan. Amsal 29 saya ada 4 terjemahan. Yang pertama dari terjemahan baru, firman Tuhan mengatakan gini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kemudian, menurut terjemahan sederhana Indonesia, TSI, tanpa petunjuk dari Allah, kacaulah suatu bangsa. Sungguh diberkati Allah setiap orang yang mentaati hukumnya. Kemudian berdasarkan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari yang simple katanya. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Dan yang terakhir pakai bahasa Inggris, King James Version. Where there is no vision, the people perish. Waktu enggak ada visi, manusia atau bangsa binasa. Jadi dari ayat-ayat ini saja kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya memiliki visi. Secara bebas kalau diartikan bahwa tanpa visi seseorang atau bahkan bangsa dapat mengalami kebinasaan. Karena tanpa visi orang akan kehilangan arah, menjadi liar, menjadi kacau, nggak ada pagernya, mengalami kebingungan, mudah menyerah dalam kehidupan, ujung-ujungnya mengalami kekalahan dan kebinasaan. Itu firman Tuhan. Tanpa visi yang benar,
kita akan mengalami seperti itu. Tetapi dengan visi yang benar akan memberikan gambaran, tujuan yang jelas, memberikan arah, petunjuk hidup jelas. Sehingga kita tidak tersesat, kita nggak bingung. Membimbing kepada hal-hal apa yang harus dilakukan. Menumbuhkan semangat, kekuatan untuk tidak menyerah. Karena tujuannya jelas. Betapa pentingnya memiliki visi. Minggu lalu atau 2 minggu lalu, Bapak Arif Dede sampaikan ini dan saya baca di Google-nya. Cerita tentang Helen Adam Keller. Helen Keller. Helen Keller itu adalah seorang tokoh inspiratif. Dia seorang penulis, dia seorang dosen, pejuang kemanusiaan melawan keterbatasan. Bapak Ibu tahu Helen Keller? Helen Keller adalah waktu dia lahir 18 bulan, waktu masih bayi berarti, dia kena penyakit dan menyebabkan matanya buta dan telinganya tuli, nggak bisa mendengar, bisu dan tuli. Tapi dia bisa bertumbuh dan akhirnya dia menjadi tokoh inspirasi. Penulis dosen, pejuang kemanusiaan melawan keterbatasan, banyak tulisannya dipakai, diberkati, memberkati banyak orang. Dan satu kali dalam sebuah wawancara ditanya seperti ini, apa yang paling menakutkan? Apa yang paling tragis atau terrible things ketika kamu menjadi buta? Apa yang paling menakutkan ketika kamu menjadi buta? Dia bilang apa? It is a terrible thing to see and have no vision. Sesuatu yang tragis, sesuatu yang mengerikan adalah waktu bisa melihat tapi gak punya visi. Seringkali kita hanya pikir penglihatan tuh penglihatan fisik aja. Tapi visi melebihi penglihatan manusia, fisik manusia itu terbatas. Tapi penglihatan Tuhan atau visi dari Tuhan itu tidak terbatas. Sesuatu yang sangat tragis, hidup bisa melihat tapi gak punya visi dalam kehidupan. Gak punya tujuan dalam kehidupan. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu memiliki visi dalam kehidupan. Visi pribadi maupun visi yang dari Tuhan. Makanya nanti kita terkoneksi dengan visinya Tuhan. Masuk ke bagian kedua. Bicara tentang visi Tuhan. Visi Tuhan lebih besar dan lebih mulia dari visi manusia. Visi manusia terbatas. Tadi dibilang penglihatan manusia itu terbatas. Seringkali terlalu kecil dan sementara sifatnya. Seringkali hanya melihat untuk kepentingan diri sendiri aja. Ambisi atau keinginan diri sendiri aja. Tetapi visi Tuhan itu untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk masa depan, untuk bicara tentang kekekalan. Visi manusia hanya sementara. Tapi visi Tuhan itu bicara tentang kekekalan dan lebih besar. Seringkali visi kamu jadi apa? Jadi kaya. Bagus gak? Oke. Visi kamu apa? Jadi seorang direktur. It's okay. Itu visi manusia. Sementara dan kecil. Tapi visi Tuhan bukan menjadikan manusia kaya. Tapi Tuhan bilang gini, visi Tuhan tuh kenapa kamu diberikan kekayaan? Untuk apa? Ada tujuan apa kamu diberikan kekayaan? Untuk apa kamu jadi punya jabatan tinggi? Untuk apa kamu punya kepintaran dan kepandaian? Untuk apa kamu punya kekayaan jabatan ataupun fasilitas dalam kehidupan? Visi Tuhan itu lebih besar, lebih mulia. Karena ada tujuan ilahi dan tujuan bicara tentang kekekalan. Bukan hanya sekedar sederhana. Ada tujuan Tuhan yang lebih agung dan lebih mulia dalam semuanya itu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bicara gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan Tuhan. Visi Tuhan, rancangan Tuhan, petunjuk Tuhan itu seperti langit dan bumi. Jauh. Dia lebih agung, dia lebih mulia. Bukan hanya sekedar ambisi manusia, tapi sebuah tujuan yang mulia tentang kehendak Allah dan bicara tentang sesuatu kekekalan. Tidak sementara. Saya catat, visi Tuhan bukanlah sekedar mimpi, keinginan atau ambisi pribadi. Tetapi lebih tentang pewahyuan,
Yang tadi dibilang wahyu tanpa wahyu bangsa liar. Wahyu dan petunjuk Allah, bimbingan Allah mengenai gambaran masa depan yang sesuai dengan tujuan dan kehendaknya yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan manusia. Visi Tuhan lebih dari sekedar mimpi, keinginan, ambisi manusia. Tapi tentang sebuah petunjuk Tuhan akan masa depan. Sesuai dengan tujuan kehendaknya yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang visi Tuhan ini dari kitab Keluaran 3. Kelurahan Mas ya nanti. Saking semangatnya. Oke, kita akan belajar tentang visi Tuhan dari kitab Keluaran 3. Bicara Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Kita akan bacakan. Bapak Ibu kalau ini bicara tentang Keluaran 3, Bapak Ibu bisa nanti di rumah baca perikopnya. Lebih jelas saya akan ambil sedikit-sedikit karena waktunya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10 saya bacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kita akan belajar tentang visi Tuhan dari keluaran ini. Tentang Musa diperintahkan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Cerita tentang visi Tuhan. Visi Tuhan selalu bicara tentang gambaran besar tentang tujuan dan kehendaknya buat hidup kita. Bagi umat manusia. Selalu ada ciri Tuhan dari ayat-ayat ini. Ciri visi Tuhan tuh apa sih? Tujuannya apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa? Ini kita bisa lihat kehendak Tuhan tuh seperti apa. Yang pertama, visi Tuhan tuh selalu bicara tentang keselamatan manusia. Ya, setiap Tuhan memberikan visi, dia pasti akan bicara tentang keselamatan manusia. Pembebasan Israel dari Mesir itu menggambarkan pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan, tapi dosa itu adalah perbudakan. Setuju? Karena sekali kita mengambil dosa, langkah dosa, dia gak akan pernah mau lepas. Bahkan dia akan terus mengikat, semakin mengikat. Tapi visi Tuhan selalu tujuannya, kehendaknya kepada kehendak Tuhan atau bicara apa? Selalu tentang keselamatan bagi umat manusia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, ayat 3 dan 4, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi visi Tuhan tuh selalu bicara tentang keselamatan bagi orang-orang. Kebebasan, kelepasan orang dari dosa. Karena Tuhan tahu gak akan pernah bisa orang lepas dari dosanya tanpa ada campur tangan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Bahkan Yesus datang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi visi Tuhan gak akan kemana-mana bicaranya. Bicaranya kenapa kamu punya jabatan sebagai direktur dalam sebuah perusahaan. Kalau visi kita melekat terkoneksi dengan visi Tuhan, ada maksud Tuhan di sana untuk menyampaikan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Lebih besar dari hanya sekedar jadi jabatan. Kenapa kamu bisa jadi dokter? Bukan cuma cita-cita, tapi di situ ada keselamatan. Kalau kita terkoneksi dengan visi Tuhan, bicara tentang menyelamatkan orang-orang. Itu adalah visi Tuhan. Yang pertama, selalu kepada tujuan dan kehendak Tuhan, itu bicara tentang keselamatan manusia. Yang kedua, visi Tuhan selalu bicara tentang
perubahan kehidupan seperti Kristus. Pembentukan seperti Kristus. Kepada tujuan mula-mula kenapa kita diciptakan. Yaitu kita diciptakan untuk serupa dan segambar dengan gambaran Tuhan. Itu awal Tuhan ciptakan kita. Kembali kepada awal tujuan. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Perubahan hidup. Bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun di padang gurun. Dia keliling-keliling, tujuannya adalah apa? Pembentukan. Adalah sebuah perubahan kehidupan. Untuk menjadi bangsa yang kudus. Untuk siap masuk dalam tanah perjanjian. Jadi hidup kita hari ini, visi Tuhan, kalau kita hidup dalam visi Tuhan, tujuannya salah satunya adalah membentuk hidup kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudaranya. Supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Dan Yesus menjadi yang sulung, bicara tentang keluarga lagi. Visi Tuhan selalu bicara tentang pembentukan hidup kita. Kenapa ngadepin masalah ini dalam mencapai visi? Ada tujuan Tuhan. Kalau kita bergerak dalam visi Tuhan, gak gampang loh. Tapi tujuannya selalu, apakah itu akan membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Kemudian kalau kita hidup dalam visi Tuhan, untuk apa? Buat orang menolong orang, supaya hidup mereka juga diubahkan semakin serupa dengan Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Visi Tuhan yang mulia, yang besar di depan itu. Waktu kita berjalan dalam visi Tuhan, dibilang kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yaitu tentang perubahan kehidupan semakin serupa dengan Kristus. Mau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan? Itu janji Tuhan dan itu visi Tuhan buat kita. Selalu bicara tentang perubahan hidup ke arah Kristus, visi Tuhan. Dan yang ketiga, visi Tuhan selalu bicara tentang memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Visi Tuhan bukan tentang kehebatan manusia. Tetapi tentang Tuhan. Agar nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Kejadian 3 tadi, Keluaran 3 tadi. Keluaran 3 ayat 12, ayat 14 dan 15. Saya bacakan Keluaran. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini Tuhan bilang. Inilah tandanya bagiku bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Visi Tuhan selalu akan membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu bicara bukan tentang kita, tentang ambisi kita. Tapi bicara tentang Tuhan. Dia mau menyatakan dirinya yang dibilang aku adalah aku. Tetap satu-satunya tidak ada yang berubah. Visi Tuhan selalu bicara tentang memuliakan Tuhan. Visi manusia seringkali bicara tentang pencapaian diri. Tentang kebanggaan diri. Kalau udah mencapai bangga. Kalau nggak hati-hati ujungnya seringkali pengagungan diri. Tetapi visi Tuhan bicara tentang Tuhan. Pengagungan, penyembahan, peninggikan nama Tuhan. Pernyataan diri Tuhan yang maha kuasa. Visi Tuhan akan membawa hidup kita. Untuk tujuan apa hidup kita? Memuliakan nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 10. Semua orang yang disebut dengan namaku. Yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
Ayat berikutnya 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Visi Tuhan, ada 3 hal untuk kita tahu visi Tuhan. Ciri-cirinya, tujuannya itu akan kembali pada kehendak tujuan Allah mula-mula. Yaitu visi Tuhan selalu bicara tentang keselamatan manusia. Dia ingin semua orang diselamatkan. Dia ingin kita semua diselamatkan. Jadi apapun visi pribadi waktu kita melekat sama visinya Tuhan. Tujuannya agar semua orang bisa diselamatkan. Kemudian visi Tuhan bicara tentang perubahan kehidupan. Semakin serupa seperti Kristus. Dan visi Tuhan juga yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Visi Tuhan selalu kembali kepada tujuan dan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Waktu kita terkoneksi, visi kita terkoneksi dengan visi Allah, maka 3 hal ini akan menjadi hal yang utama waktu kita mengejar visi pribadi maupun visi yang dari Tuhan bersama-sama. Masuk ke bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagaimana visi tersebut dapat tercapai? Proses mencapai visi. Visi bukanlah hasil instan, melainkan proses ketaatan, iman, dan pengembangan kehidupan, baik skill maupun karakter. Jadi bukan proses instan. Dan visi bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijalani setiap hari. Tadi makanya tujuan kenapa kita belajar visi. Supaya kita menghidupi visi itu sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Jadi visi bukan cuman, tahu visi gereja GSJ Bethlehem apa? Oh ini gitu. Bukan hanya sekedar tahu. Visi gereja Bethlehem apa? Membangun kehidupan, pembangun life builder, pembangun kehidupan. Hanya tahu, kita gak akan menjadi orang yang membangun kehidupan. Gak akan membangun diri sendiri, gak akan membangun orang-orang di sekeliling. Karena hanya sekedar tahu. Visi Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dijalani. Percuma kalau kita cuma tahu doang, tapi gak menghidupi. Dan kita akan belajar bagaimana visi itu menjadi kenyataan. Bagaimana langkah-langkah untuk visi itu bisa menjadi kenyataan. Baik visi pribadi maupun visi Tuhan yang terkoneksi. Kita akan belajar, ini tetap visinya bicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tapi visinya ini di Yosua 1 ayat 1 sampai 18, saya gak akan bacakan semuanya. Tapi bicara tentang visi Tuhan yang dilanjutkan waktu Yosua memimpin bangsa Israel. Masuk ke tanah perjanjian kepada visinya Tuhan. Musa mati, tetapi visi Tuhan tidak mati. Setuju? Itu berlanjut dan dihidupi oleh Yosua. Yosua tidak hanya mendengar dan menerima visi, tapi dia menghidupinya. Dia bilang visi itu meskipun lewat Musa, tapi visi itu menjadi visi saya juga. Yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar masuk ke tanah perjanjian. Sama, visi life builder Tuhan kasih buat gereja ini melalui gembala sidang. Jangan pikir, itu mah visinya Pastor Arif aja. Itu harus jadi visi kita. Amin. Bahkan Pastor Arif lagi berdoa Tuhan kasih, gimana kalau GSJ Bethlehem dipercayakan untuk mengembalakan kota ini 12.000 akan digembalakan dalam jemaat di gereja ini. Wah itu mah visinya Pastor Arif aja. Tapi kalau kita, visi itu menjadi visi kita terkoneksi dengan keluarga, kita akan bergerak kepada itu bersama-sama. Amin. Jadi jangan cuma, saya pernah dengar Pastor Jeffrey Rahmat, kok bisa ya sampai hari ini gereja ini terus berjalan. Karena ada orang-orang yang bukan cuman bilang, saya dukung pastor, saya berkontribusi. Kalau cuman dukung dan berkontribusi, tiba-tiba waktu jalanin visinya, berat banget, gue gak akan lanjutin. Tapi waktu dia bilang, visi ini yang dari pastor yang dapat dari Tuhan, itu menjadi visi saya
Sehingga ini bukan bicara tentang saya atau pastor, ini bicara visinya Tuhan. Maka ada punya kekuatan, keteguhan untuk menjalani, menghidupi visi itu. Jadi biar visi itu jadi hidup dalam hidup kita. Visi bersama gereja ini menjadi pembangun kehidupan, mengembalakan kota 12.000 orang. Itu menjadi visi. Sehingga kita melakukannya apa? Menyelamatkan orang, mengenal orang, kemudian juga pembentukan. Dan pasti untuk memuliakan Tuhan sehingga akan semakin banyak. Waktu nama Tuhan dipermuliakan, dia akan menarik banyak orang kan. Itu yang harus kita hidupi. Kita belajar dari Yosua. Ada 4 langkah. Siap ya, terakhir ini ada 4 langkah. Saya akan cepat aja waktunya. Bagaimana kita menyelesaikan visi ini. Mencapai visi ini. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 6. Firman Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau akan memimpin bangsa ini untuk mewarisi negeri. Yang aku janjikan kepada nenek moyangmu. Mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi ya, visi nenek moyang dia lakukan. Karena dia bilang itu adalah visi dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk menghidupi visi Tuhan perlu kuat dan teguh hati. Tahu nggak? Perlu keberanian loh Yosua dan Kaleb bilang gini. Waktu 10 pengintai bilang, wah kita nggak akan kalah, kita akan mati, kita tuh seperti belalang. Perlu keberanian, perlu kekuatan hati. Yosua dan Kaleb bilang, tidak, kita akan masuk. Karena itu Tuhan berikan buat kita, kita akan mengalahkan. Perlu kekuatan dan keteguhan agar visi itu bisa terlaksana. Kuat dan teguh itu beda dengan keras hati ya. Kuat teguh itu pada prinsip firman Tuhan, pada prinsip kebenaran. Keras hati itu pada prinsip diri sendiri, nggak pernah mau berubah. Itu namanya keras hati. Orang yang keras hati, ujung-ujungnya binasa. Karena dia hanya mengikuti jalannya sendiri. Tapi kuat dan teguh hati bicara tentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita perlu kuat dan teguh hati kita. Karena sementara visi itu kita jalani, kita hidupi, belum terlaksana dalam 29 tahun si anak kecil itu. Mungkin sedang kita jalani selama hidup kita. Sementara orang Israel lainnya internal bilang, enggak mungkin, susah, mati loh kita, mustahil. Overthinking, kekhawatiran yang sering kita, wah visinya kayaknya kebesaran nih. Pastor Arief dapatnya kebesaran, visi Tuhan selalu agung dan mulia. Pasti besar, kalau gampang udah aja gak usah ada visi, jalanin aja nanti juga nyampe gitu. Enggak, ada agung dan mulia, ada overthinking mungkin melanda, kita perlu kuat dan teguh hati. Enggak, saya tetap percaya. Belum lagi kenyataan, fakta. Waktu kita menghidupi visi, seringkali kita menghadapi fakta dan kenyataan bahwa ada masalah, ada tantangan yang harus dihadapi. Betul? Waktu Joshua masuk, ada masalah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bangsa enak yang besar-besar. Kotanya berkubu-kubu, enggak gampang untuk ditaklukkan. Itu masalah besar. Kalau kita enggak kuat dan keteguh hati, udah nyerah susah. Tapi kita perlu kuat dan teguh hati kita. Untuk mencapai visi kita perlu iman, percaya penuh kepada Tuhan yang memberikan visi tersebut. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti menyediakan. God vision comes with His provision. Amin. Visinya Tuhan pasti ada penyertaan dan penyediaan dari Tuhan. Kalau kita selaras dengan visinya Tuhan, tenang, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyediakan. Tapi kita hanya bergerak dengan visinya kita, berarti kita yang harus menyediakan visinya sendiri. Tapi God vision come with His provision. Kuat dan teguh hati menghadapi setiap tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini bicara bukan visi pribadi, bukan visi Pastor Arief, tapi ini visi Tuhan atas kehidupan kita. Ini adalah visi kita bersama. Kuat dan teguh hati membuat kita memiliki komitmen untuk mengerjakan, menghidupi visi tersebut dengan kerja keras dan bayar harganya. Visi Tuhan selalu bicara tentang kasih dan pengorbanan.
Tetapi visi manusia seringkali bicara tentang persaingan dan kebanggaan. Kerja keras. Kuat hati itu membuat kita komitmen kan untuk melakukannya, kerja keras. Ada sebuah quote yang ini selalu saya pegang nih. If you want a glimpse of your future, don't look for the size of your dream, but for the size of your sacrifice. Jika kamu ingin melihat tentang masa depanmu, jangan dilihat dari seberapa besar mimpimu, tapi dari seberapa besar pengorbanannya. Punya mimpi, punya visi, kalau nggak dihidupin ini yang seperti ini. Mimpinya gede, visinya gede, tapi nggak dihidupin nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau kamu mau lihat masa depan itu terjadi, perhatikan, punya kekuatan hati, punya keteguhan hati, maka dia akan berkorban. Karena visi Tuhan bicara tentang kasih dan pengorbanan. Kalau visi manusia bicara tentang persaingan dan pengagungan diri. Perlu kekuatan dan keteguhan hati. Itu yang pertama, yang kedua cepat. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Buka di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kenapa perkataan itu sangat penting? Karena hidup mati tergantung dari perkataan kita. Perkataan kita itu bisa membangun, bisa meruntuhkan. Setuju? Waktu Tuhan menciptakan, firman Tuhan dia berfirman, mengatakan sesuatu. Karena firman itu sanggup mengadakan yang tidak ada, menjadi ada. Firman itu sanggup membuat yang mati menjadi hidup. Firman yang dikatakan itu dapat mengubahkan sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Jadi perlu perkatakan firman, perkatakan kebenaran, perkatakan yang positif dalam kehidupan kalau mau melihat visi kita akan menjadi kenyataan. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Perlu perkataan dan kekuatan dan keteguhan hati itu perlu mendengar sesuatu yaitu firman Tuhan, iman. Perkataan firman yang kita ucapkan itu kembali lagi kepada telinga kita dengar. Iman kita semakin kuat. Kalau mengeluh, bersungut-sungut itu gak akan pernah menambah apa-apa. Gak akan membuat visi itu akan menjadi kenyataan. Bahkan akan melemahkan iman kita. Kalau sudah lemah, maka akan jadi tawar hati. Firman Tuhan bilang kalau tawar hati, lemahlah kekuatanmu. Jadi perlu memperkatakan kebenaran, perlu memperkatakan firman dalam setiap waktu kita menghidupi visi itu. Sehingga visi itu akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, mencapai visi, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan, yang merah aja. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Taat kepada firman. Firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Firman itu akan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Memberikan langkah-langkah yang tepat dalam kehidupan. Firman Tuhan akan melindungi. Firman Tuhan akan memagari. Firman Tuhan akan membuat kita ada dalam tracknya terus dalam visinya Tuhan. Untuk menggenapi visi Tuhan. Visi Tuhan dapat terlaksana karena petunjuk yang terdapat dari firman Allah serta ketaatan kita untuk melakukannya. Ia yang akan menyertai dan dia bilang akan membuat berhasil segala sesuatu yang kamu lakukan. Waktu kamu bertindak taat, hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan. Tidak akan pernah tergenapi visi Tuhan tanpa cara atau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut yang terakhir, saya boleh panggil semua pemain musik. Yang terakhir, berada dalam komunitas yang benar. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Yosua masuk ke tanah perjanjian gak pernah bisa sendiri. Dia perlu bangsa Israel. Dia ceritakan visinya, visi Tuhan dia ingatkan kembali. Dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan ada sama kita.
Kemudian orang-orang ini bilang, apa yang kau perintahkan aku akan lakukan. Kemana engkau pergi aku akan bersama. Ini bicara tentang bersama dalam sebuah komunitas. Yang melihat bahwa visi ini adalah visi bersama. Ini adalah visi kita bareng-bareng. Untuk mengembalai 12.000 orang di kota ini. Gak akan pernah bisa hanya sendiri Pastor Arif doang. Pelayan Injil yang ada di sini. Tapi perlu hari ini 900 orang di sini, ntar ibadah ada 3.000, 4.000 jemaat kan, untuk terus melakukan visi ini. Perlu ada satu kesatuan dalam keluarga Allah, bersama-sama komunitas berjalan dalam visi yang sama. Sehingga semua itu akan bisa terlaksana. Karena komunitas ini akan menguatkan. Komunitas ini akan menolong. Komunitas ini akan sama-sama mengarahkan bersama-sama untuk mencapai visi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari sama-sama doa saya. Waktu kita mau terkoneksi dengan Tuhan, yang pertama kita perlu punya visi. Penting. Tapi bukan cuma sekedar ambisi pribadi. Tapi terkoneksi dengan visi Tuhan. Visi Tuhan akan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Sehingga serta akan memberikan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan. Visi Tuhan akan memberikan dampak dan makna yang kekekalan. Bukan hanya sementara, karena visi Tuhan agung dan mulia. Visi Tuhan akan memberikan inspirasi, motivasi yang kuat untuk kita pribadi, untuk orang-orang yang bersama dengan kita, untuk berjalan dan bekerja keras bersama-sama, menggenapi rencana dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Apakah kita mau terkoneksi dengan visi Tuhan? Visi pribadi kita is good. Mari koneksikan. Pasti bicara tentang keselamatan, pasti bicara tentang perubahan hidup seperti Kristus, dan juga tentang memuliakan Bapa di sorga. Roh Kudus, kau hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami mau percaya Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Untuk biar kami bisa terkoneksi dengan visi-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Berikan kami keteguhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk bergerak bersama-sama. Menjalankan visi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lawat setiap kami. Kalau saat ini ada yang mungkin saya nggak tahu tujuan tentang kehidupan saya apa. Firman Tuhan mengatakan tujuan hidup kita adalah agar setiap orang diselamat. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau hidup kita diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Tuhan mau hidup kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan akan berikan semuanya itu dalam hidup kita. Mari sama-sama ambil komitmen ini untuk kita mau terkoneksi dengan visi Tuhan. Kamu berdoa sekali lagi, Roh Kudus, Kau yang akan menolong, mengalir buat kami semua, memberikan pengertian buat kami semua, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami dapat menjalani visi ini dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.